warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Sukmawati. Nomor induk mahasiswa saya 20144800013. Saya dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pengusaha atau pewirausaha yang ada di domisili saya, yaitu di Bantul. Di sini saya memilih untuk mewawancarai owner dari bakso bakar mahkota yang ada di Parangtritis, Kretek, Bantul. Ayo kita berangkat ke sana. Jangan lupa pakai masker ya. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Sukmawati. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta. Mau meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara memenuhi tugas kewirausahaan saya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Nama saya Nuning. Sejak kapan Ibu sudah merintis usaha ini? Sejak tahun 2009. 2009. Iya. Apa keunggulan dari bakso bakar ini yang Ibu tunjukkan? Oh, iya. Untuk dari bakso bakar mahkota ini ya, itu dari bahannya memang kita pilih bahan-bahan yang berkualitas, dari daging, dari bumbu-bumbunya, semuanya berkualitas, terus tanpa pengawet. Nah, karena ya kita dulunya kan awal-awal itu kan pelanggannya anak-anak ya, jadi kita berikan yang lebih aman, yang lebih bagus. Dari kualitas untuk produknya memang semuanya kita pilih yang terbaik, terus sama dari kualitas apa ya, kayak pelayanan juga yang terbaik kayak gitu. Kalau untuk perbedaannya sama bakso-bakso yang lain, kita memang jenisnya lebih lengkap kayak gitu. Seperti itu. Kalau boleh tahu, modal awal yang Ibu tanamkan dalam usaha ini berapa ya? Modal awal dulu banget ya, kita dari nol itu modal awal 500.000 itu sudah sama gerobaknya, Pak. Karena dulu kita pakai gerobak itu ya, keliling ya. Dulu awalnya kita mengkeliling dulu. Sebelum orang-orang sini pada tahu ada bakso bakar itu, dulu kita alhamdulillah yang pertama. Jadi di Parangtritis sini belum ada bakso bakar. Nah, awalnya kita jajakan dulu di pantai, di sekolah-sekolah SD dan segala macam itu. Kita keliling dulu di perkampungan sini, kita kenalkan bakso bakar dari yang 1000-an itu, kecil-kecil itu. Nah, kita bikinnya itu dari nol ya, modalnya cuma itu 500.000 itu udah sama gerobaknya yang buat keliling itu, Mbak. Iya, itu. Bagaimana kendala yang Ibu hadapi? Apakah seperti kenaikan harga daging atau apa? Ya, untuk kendalanya ya apa ya, sampai saat ini untuk kendala ya paling kalau misalnya harga naik ya itu juga termasuk. Terus apalagi ini ada pandemi ya. Iya. Pandemi ini juga ngaruh sekali. Apa ya, mungkin misalnya di pasarannya, misalnya kita biasanya siang atau sore sudah habis, kita sekarang kadang sampai maghrib pun pernah kayak gitu. Terus kalau harga naik, kita bakso mahkota nih dari awal buka sampai sekarang itu harga nggak pernah naik. Dan untuk bahan baku itu bisa naik, bisa turun kapan aja ya itu. Jadi kendalanya itu salah satunya. Terus kendalanya itu kita juga di produksi, karena semuanya itu harus pakai manual. Karena bakso-bakso kita itu semua isian. Terus bakso kita ada 16 jenis dan kita semua itu harus pakai manual. Karena untuk yang 1000-an sendiri itu kita udah pernah itu coba mesinnya itu ada, tapi dia nggak bisa dibikin sekecil itu. Jadi ya paling kecil segitu tuh, Mbak. Ya sampai situ paling kecil. Nah, bakso kita yang 1000-an itu kan memang paling kecil karena ikonnya pas pertama itu memang baksonya bakso sewu. Nah, iya. Terus bakso sewu itu kan merakyat.
Jadi dari anak-anak sampai Dewasa. sampai yang dewasa, sampai yang kelas yang menengah ke atas, kelas menengah ke bawah itu semua bisa beli yang bakso 1000 itu. Nah dari situ kita harus produksi banyak, tapi dari mesinnya itu nggak bisa sekecil itu baksonya. Kalau bisa pun itu harus setting. Dan kita kalau misalnya beli yang di setting itu kita sudah coba itu sama mesin sama yang kita bikin pakai tangan itu cepetan tangannya. Oh. Karena ya misalnya kita bikin 1 detik itu harus keluar 4 butir. Nah dari situ kalau mesinnya itu ternyata nggak bisa secepat itu. Ternyata masih cepetan tangannya kalau yang bisa request pisaunya itu. Tapi kalau yang lebih cepat itu satu menit bisa berapa ratus butir. Nah itu dia nggak bisa dikecilin bentuknya. Jadi masih kita ada kendalanya di situ. Ya paling kayak gitu. Kalau yang lain-lain insya Allah lancar. Insya Allah masih aman-aman saja. Terus untuk omset yang setiap bulan itu kira-kira berapa? Omsetnya ya nggak mesti ya Mbak, apalagi ini ya saat ekonomi kayak gini. Omsetnya kalau per bulan saya ini nggak mesti ini sekarang. Cuman untuk kalau per hari itu ya antara 6 sampai 10 insya Allah masih dapat untuk hari-hari biasa. Untuk jam operasionalnya Jam operasional kita buka itu jam 8 jam 9. Kalau untuk buka kayak gini udah mulai jualan itu jam 9. Tapi kalau untuk prosesnya kita mulai itu dari jam setengah 2 malam. Kalau untuk hari biasa. Kalau untuk hari besar, hari rame itu kalau lebaran misalnya itu dari jam 11 sudah 11 malam ya kita udah proses. Kalau misalnya hari rame, misalnya kalau tahun baru kayak gitu kita bisa 23 jam itu nonstop di dapur. Jadi paling berhenti untuk sholat, untuk mandi, untuk makan. Nah nanti kita balik-balik ke situ. Kita ya balik-balik full. Kalau misalnya untuk acara-acara besar kayak gitu. Tapi kalau untuk hari-hari biasa ya kita setengah 2 malam itu udah start. Udah mulai ada yang bikin, terus sudah mulai belanja ke pasar. Karena kita belanjanya jauh, harus ke Beringharjo. Jadi ya harus pagi berangkatnya, nanti sebelum subuh itu udah nyampe ya kita proses lagi sampai jam 9 kita buka itu biasa baru selesai komplit 16 jenis kayak gitu. Apakah dari bakso bakar ini sudah ada cabang Ibu? Kalau untuk cabang kita belum, satu-satunya bakso mahkota ya di Parangtritis ini. Tapi kalau untuk reseller kita banyak di kota Jogja ya, dari yang ujung sana ujung sampai ujung sana ada. Jadi kalau reseller itu udah banyak. Reseller banyak. Kalau cabang masih satu-satunya baru di sini. Ya, kita jaga apa ya Mbak? Kita jaga kualitas, jaga ini juga. Terus untuk cabang itu nantinya kita masih agak repot karena ya itu tadi kita itu belum bisa produksi secara ini ya, masa pakai mesin satu persatu karena kita ya baksonya isi-isian, jadi ya kita harus bikinnya manual. Terus agak repot juga, anak-anak masih kecil dan segala macam ya. Itu untuk cabangnya belum dulu, tapi ya rencana kedepannya memang ada. Tapi untuk sekarang kita fokus di satu ini dulu. Nanti untuk arah-arah misalnya mau yang kota-kota pengen buka atau apa itu biasanya lebih ke reseller dulu. Reseller itu lebih enak, lebih ini ya, lebih nggak ribet. Ya lebih enak dibikin reseller dulu. Untuk harapan Ibu bagaimana ke depannya untuk bakso bakar mahkota ini? Ya bakso bakar mahkota ini harapan saya itu selalu pengen ini ya, istilahnya kalau bakso mahkota ini kan apa ya, saya itu tujuannya dulu itu memang menjadi bakso yang paling, makanya saya namakan mahkota itu biar untuk mahkota itu sendiri kan tidak setiap orang itu memakai mahkota ya. Jadi hanya orang-orang tertentu, orang-orang terpilih, orang-orang yang mendapatkan keberhasilan apa, kalau enggak mendapatkan kelebihan apa. Nah situ saya pengen bakso mahkota ini menjadi bakso yang paling disayangi, paling digemari, paling ada di hati masyarakat semua ya. Jadi ya saya itu pengennya bakso mahkota ini menjadi bakso yang berkah barokah bagi penjual maupun semua yang beli. Nah di situ saya pengen bakso ini saya kembangkan sampai akhirnya bisa setiap orang itu bisa makan bakso mahkota, dari yang di sini sekitar sini sampai yang di luar-luar sana di kota Jogja ini maupun di luar kota Jogja ini masih bisa
mengkonsumsi bakso mahkota ini. Ya mungkin nanti rencana kedepannya saya pengen bikin yang kayak frozen food atau segala macam itu. Ya nanti masih rencana ya. Mudah-mudahan ya dibantu doa juga. Nanti mudah-mudahan terrealisasi, bisa jadi bakso yang selalu melegenda digemari masyarakat terus dari dulu, dari nol banget kita berjuang sampai sekarang, sampai nanti ke cucu. Mudah-mudahan bakso mahkota ini masih bisa dicicipi, masih bisa dikonsumsi untuk semua orang. Berkah barokah buat semuanya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Semoga bakso bakar ini semakin jaya. Ya, amin. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Ya, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Nineng yang merupakan owner dari Bakso Bakar Mahkota. Saya memilih bakso bakar mahkota karena menurut saya di sana itu unik-unik isian baksonya, terus pemandangan yang kita dapatkan di sana itu Pantai Parangtritis seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.